Oke, ini timeline-nya kurang lebih kita akan, eee, melihat materinya selama 1,5 jam atau mungkin lebih cepat, nanti sisanya bisa kita pakai untuk, tanya jawab via chat ya. Jadi biar lebih enak dan banyak yang bisa bertanya, kita lewat chat saja, nanti coba saya jawab, sebisa mungkin, kalau nggak, sempat nanti kita bisa diskusi juga di grup Telegram yang grup webinar ini. Di total kurang lebih selama 2 jam. Oke, kita pertama mungkin mulai dari, kuantitatif trading itu sendiri, ini kita kembali lagi ke definisinya dulu. Jadi, kuantitatif trading ini adalah metode trading yang berdasarkan analisa kuantitatif atau, analisa yang, eee, berdasarkan dengan angka ya, sesuai ininya kuantitatif, dan tentu ini untuk mencari saham-saham yang potensial, dan kata kuncinya adalah berdasarkan rumus atau aturan yang baku. Jadi ini tujuannya ada 2 sebenarnya. Bisa pertama kita men-screening atau men-shortlist, men-list dulu ya saham-saham yang memenuhi kriteria awal. Ini bisa disebabkan, misalnya kita belum tahu, strategi buy-nya seperti apa, tapi sudah ada bayangan seperti apa, kemudian bisa juga berdasarkan, bentuk chart ya, yang agak sulit bikin rumusnya, tapi setelah kita lihat chart-nya kita bisa memutuskan untuk, masuk atau tidak. Atau juga sampai, sinyal buy-nya. Jadi semua sudah bisa dilogikakan, bikin rumusnya, jadi begitu keluar sinyal kita bisa langsung buy. Ini tentu kelebihannya mempersingkat, proses analisanya, dibanding kita melihat satu persatu saham ya yang ada di IHSG ada 800 lebih. Jadi dengan ini jadi sangat cepat, kemudian kita juga trading-nya bisa lebih, konsisten. Tentu ini juga butuh disiplin dari menjalankan, aturan baku tadi. Tantangannya adalah kita butuh waktu yang menentukan aturannya, kemudian mengujinya, kemudian juga, butuh sedikit kemampuan dasar programming untuk di DSI ini. Tapi sebenarnya ini cukup mudah ya karena, eee, teman-teman bisa belajar dari contoh-contoh dari, mungkin mudah-mudahan dari webinar ini ya, bisa belajar bikin rumus DSI, karena juga saya sebenarnya nggak ada basic programming ya, hanya hobi aja dan kebetulan juga hobi saham jadi, bisa, mempelajari DSI ini. Oke, data saham Indonesia ini aplikasi di Android sebenarnya fiturnya ada cukup banyak ya. Ada charting, sorry bukan charting sih, ada chart, kemudian, ada order book. Ini kalau yang langganan premium bisa sampai level 3 ya, artinya kita bisa melihat sampai nomor ordernya, urutan ordernya seperti apa, bisa lebih detail. Kemudian ada bandarmologi, ada screener, ada alert, price alert ya. Kemudian juga kita bisa melihat, data fundamental saham. Nah, jadi fiturnya ini kita bisa mencari berdasarkan banyak kriteria, yang pastinya teknikal ya, bisa dari bentuk candle, nilai indikator, dari harga atau, atribut lainnya ya, dari volume, frekuensi, semua data yang ada di DSI, ataupun kombinasinya. Dan juga sebenarnya bisa lewat fundamental, cuman mungkin kurang bisa di-explore ya, karena kalau dari pengalaman sih, eee, ada data yang kurang tepat atau kita nggak bisa lihat data yang sebelumnya, jadi, masih terbatas untuk yang fundamental ini. Tapi yang pasti screener ini nggak bisa memastikan ya kenaikan saham yang kita pilih itu, makanya kita butuhkan risk management, menentukan position size-nya ya, banyak pembelian dan juga stop loss-nya. Jadi kembali lagi tadi disiplin dan konsisten dalam eksekusinya nanti yang kunci utama dari, quantitative trading ini. Oke, ini tampilan dari DSI ya, menunya, kemudian ini masuk ke menu screener. Ini jadi ada beberapa fitur-fitur yang bisa kita manfaatkan di sini. Mungkin yang belum banyak dipakai ini di, scoring-nya ya, sorry bukan scoring, apa, sorting-nya. Jadi teman-teman bisa membuat, eee, hasilnya itu di-sorting lagi berdasarkan, rumus. Jadi bisa menggunakan RSI, berarti kalau RSI yang paling besar ini yang paling atas nanti dia bisa, menunjukkan yang momentumnya paling besar misalnya, kemudian histogramnya atau juga, ATR atau average true true range-nya ini berarti volatilitasnya yang paling tinggi yang bisa
kita tampilkan paling atas. Tentu standarnya bisa dari, persentase kenaikan, dari harga, dari volume, atau dari nama sahamnya. Kemudian di sini juga ada kriteria template yang bisa diambil ya, standarnya, dan juga ada help-nya di sini. Mungkin help-nya ini masih perlu kita kunjungi terus-terusan ya, karena juga saya juga nggak hafal semua rumusnya, jadi, memang nggak perlu kita hafalin, yang penting kita tahu pemakaiannya dan kita bisa me-refer ke sini kalau kalau, butuh, eee, pedomannya gitu ya. Oke, kemudian ada formula base, alert, ya ini buat rumus juga sebenarnya, tapi dia akan otomatis, memberikan, screening-nya ya ke Telegram ataupun ke notifikasi aplikasinya. Ini bisa kita pilih periode notifikasi berdasarkan menit, jam, hari, sesi, seperti itu. Kemudian ada notifikasinya bisa saat masuk atau saat masuk kriteria ataupun saat keluar kriteria. Ini menunya sama kurang lebih dengan yang screener tadi. Kemudian juga ada scoring. Nah, ini scoring ini kita memanfaatkan atau menggunakan beberapa screener yang sudah dibikin di menu screener tadi ya. Dan ini, nanti kita akan bisa mendapatkan saham-saham yang memenuhi lebih dari satu screener. Jadi semakin besar skornya, dia berarti, memenuhi banyak screener. Nanti akan dijelaskan lebih, lanjut. Kemudian yang nggak kalah penting ini formula evaluator. Di sini kita bisa mencoba rumus, secara penulisannya ya, yang akan kita tes apakah sudah benar atau tidak. Kita juga bisa mengecek apakah nilai yang dihasilkan itu sama dengan yang ada di chart, karena kadang kita coba juga sudah, membuat rumus tapi kok nggak keluar hasilnya gitu ya. Bisa jadi ada rumus yang salah, kita bisa memastikan di sini apakah nilainya benar ya, dari rumus kita itu dengan, yang di chart-nya gitu. Jadi dia bisa menghasilkan angka atau bisa menghasilkan nilai true atau false. Ini kalau kita pakai komparasi, kita bandingkan misalnya kayak contoh yang bawah ini, close di lebih besar daripada, highest 3 harinya ya. Kalau salah berarti dia tidak melebihi dari highest, 3 harinya. Oke, kita masuk ke selanjutnya untuk logika dari rumus DSI ini. DSI ini secara, konsep dia menggunakan Boolean expression. Ini pernyataan logika yang ada 2 nilainya, yaitu benar atau salah ya. Jadi ada 2 nilai yang dibandingkan, kalau misalnya nilainya benar, saham-saham yang, eee, me memenuhi kriteria tersebut akan muncul di screener. Tapi kalau nggak memenuhi berarti dia nggak akan keluar. Nah, ini ada beberapa, penggunaannya ya, operatornya ada sama dengan, lebih besar, lebih kecil, tidak sama dengan, kemudian juga bisa digabung dengan, logika AND atau OR. Ini bisa kombinasi dari, rumus tadi atau kriteria tadi. Nah, ini semua bisa kita kombinasikan. Ini perlu dicatat kalau sama dengan ini penulisannya pakai 2 tanda sama dengan ya, nggak cuma 1 aja. Nah, di sini ada 3 jenis operator ya, ada comparison operator, ini yang tadi sama dengan, lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan. Ini yang harus ada di dalam rumus. Jadi ini yang dibandingkan, kalau true sahamnya akan muncul di hasil screener, kalau false dia nggak muncul. Kemudian juga ada mat operator, ini tambah kurang kali bagi, ini untuk kita mengolah, nilainya ya. Ada juga boolean operator, ini and, or, dan not. Jadi kita bisa mengkombinasikan kriteria tadi, apakah harus benar dua-duanya atau salah satu atau, kita negasikan itu pakai not. Jadi, kalau di strukturnya seperti ini kurang lebih. Jadi ada yang disebut ini stok atribut ya, stok atribut itu nilai yang dimiliki dari saham, dari candle-nya ya misalnya atau dari indikatornya. Di contoh di sini bisa dari nilai close-nya, bisa dari nilai moving average 20-nya, dan ini bisa kita olah juga dengan
kita kalikan suatu angka ya, misalnya di sini close ini kita cari yang close lebih besar atau sama dengan, moving average 20 kali 1,05 artinya dia di atas, 5% dari SMA 20-nya dan kita kombinasikan dengan, ekspresi boolean yang kedua yaitu open-nya lebih besar dari close. Jadi, artinya, jika 2 kriteria ini terpenuhi maka dia akan muncul saham yang memenuhi kriteria tersebut. Jadi contohnya di candle yang terakhir ini ya, ini kita bisa cari saham dengan candle terakhir seperti ini, dengan beberapa rumus ya, misalnya hanya close di atas SMA 20 atau tambah lagi open lebih besar dari close, artinya, saham lagi merah ya, atau SMA 5-nya di atas SMA 20, atau hanya close-nya di bawah dari open, atau kombinasi lainnya. Di saham yang memenuhi kriteria ini akan muncul di hasil screener dan semakin banyak kriterianya tentu akan semakin akurat atau semakin, sedikit, sahamnya ya. Jadi kalau kita hanya pilih yang close di atas SMA 20 tentu bisa ratusan saham misalnya, tapi kalau kita tambahkan lagi bisa jadi puluhan, kita tambahkan lagi bisa mungkin jadi hanya belasan saja. Oke, ini struktur dari penulisannya. Nah, ini sudah dibakukan dari DSI-nya ya, jadi urutannya harus sesuai. Pertama adalah candle selector, ini, kita menentukan candle mana yang akan kita cari nilainya ya, kemudian ada time frame-nya, ada targetnya, ini bisa berupa stoknya atau atau sektornya atau indeksnya. Jadi kita bisa nyari saham yang misalnya sektornya lagi naik gitu ya, atau sektornya lagi turun itu bisa bisa diubah ini targetnya. Kemudian ada stok atributnya, stok atribut tadi yang sudah dijelaskan bisa dari nilai open, high, low, close-nya, bisa dari indikator, volume, dan lain-lain. Nah ini, contohnya ya, pref 2 close, jadi pref 2 daily, stop close, ini bisa disingkat jadi pref 2 close karena daily dan stop itu adalah nilai standarnya, jadi nggak perlu disebut atau nggak perlu ditulis. Tapi kalau kita mau pakai weekly, weekly-nya ini harus ditulis, kita pakai indeks juga indeksnya ditulis. Atau bisa juga kita pakai, eee, atribut fundamentalnya ada market cap, ada ROE, ada, yang lain-lainnya. Kemudian ada juga bit over variable. Jadi, ini semuanya nanti bisa dilihat di, website-nya DSI ya untuk jelasnya udah apa, lengkapnya. Nah ini, candle selector-nya, untuk memahaminya ini bisa lihat dari, contoh candle di bawah ya. Jadi candle yang paling terakhir ini yang disebutnya current, tergantung time frame-nya ya, kalau daily berarti hari ini, kalau hourly berarti jam ini, dan pref itu adalah yang sebelumnya, berarti kemarin atau 1 jam yang lalu dan seterusnya sampai, misalnya di sini pref 7 berarti 7 hari sebelumnya atau 7 jam sebelumnya, atau 7 menit sebelumnya. Nah ini, eee, candle selector ya. Kemudian ada time frame, nah time frame ini cuma ada ini ya, ada monthly, weekly, daily, hourly, 15 menit, 5 menit, 1 menit. Jadi di luar ini nggak ada ya. Kemarin ada yang coba bikin 30 menit itu nggak ada ya, makanya error tuh. Dan 30 menit itu nggak bisa kita bikin 15 menit dikali 2 karena, eee, akan beda tuh yang dikali 2 tuh akan nilainya, tapi bukan bukan, candle-nya ya, karena candle 15 misalnya close 15 menit dan close 30 menit itu sorry, close 30 menit dengan 2 dikali close 15 menit itu hasilnya akan beda. Jadi nggak bisa, kita hanya bisa pakai, time frame yang ada di sini. Kemudian target screener-nya bisa, stoknya, sektornya, atau indeks. Jadi nilai yang default ini bisa nggak ditulis ya, jadi mempersingkat kita membuat rumus. Kemudian, ada fungsi-fungsi dari DSI ini ya, ini bisa ada beberapa parameter yang dipakai, bisa diperlukan stok atribut dan juga periodenya, atau ada juga yang hanya periode. Contohnya di moving average, ini, SMA, kemudian dalam kurung dikasih, tanda kutip dulu ya, stok atribut, kemudian periodenya. Ini moving average dari sebuah stok atribut sejumlah N bar atau N candle. Jadi kalau mau nyari
MA5 dari close daily, bisa kita tulis SMA close 5, atau karena close ini merupakan default-nya ya, standarnya, kita bisa langsung tulis SMA dalam kurung 5 atau SMA 5 saja. Ini sudah cukup, berarti ini SMA 5 dari close. Tapi kalau kita mau pakai volume dan time frame-nya itu hourly, ini harus ditulis lengkap. Jadi hourly SMA volume 20. Jadi, rata-rata 20 hari 20 jam dari, volumenya. Di penulisan time frame, scanner selector ini yang harus berurutan, jangan sampai salah, biasanya kebalik di situ. Kemudian fungsi lain, ada highest dan lowest. Ini juga sama kayak moving average tadi ya, ada stok atribut, ada periodenya. Jadi highest ini untuk mencari, nilai tertinggi dalam periode tersebut. Di highest low berarti nyari nilai low yang tertinggi dalam 5 hari. Kemudian kalau, lowest high, hourly lowest high berarti mencari nilai high terendah dalam 5 jam, seperti itu. Jadi, penulisannya sama ya. Kemudian ada juga MACD, kalau di sini dia hanya butuh periodenya saja, ada fast period, slow period, sama signal periodnya. Nah, kalau kita, di DSI ada parameter periode ini yang sudah standar, kalau kita pakai standar itu nggak perlu ditulis ya, itu ada di websitenya. Jadi kalau MACD ini standarnya pakai 12269, kita bisa langsung tulis MACD. Tapi kalau kita mau pakai nilai lain, itu harus ditulis lengkap di dalam kurung. Misalnya MACD signal ini kita mau pakai 14, 30, 12, itu harus ditulis, secara lengkap. Kemudian, fungsi lain ada Bollinger Band, ada LSI, CCI, HTR. Nah, ini lengkapnya nggak perlu dibahas satu-satu ya, bisa dipelajari di websitenya atau dari Google ya, secara umum arti dari apa, fungsi-fungsi teknikal ini, dan juga, eee, cara penulisannya itu ada di website-nya semua, itu bisa dipelajari di situ. Saya bahas secara umumnya dulu saja. Jadi fungsi ini ada yang pakai stok atribut, ada yang butuh periodenya saja. Oke, ini, lanjut ke dasar membuat rumusnya. Tentu rumus ini kan tadi seperti saya bilang, harus menggunakan, komparator ya. Artinya kita akan perlu membandingkan nilai dari candle atau dari fungsi atau dari stok atribut. Jadi contoh di sini kita mau membandingkan close dengan trade close, ini, sederhana ya, atau 15 menit close, kita cari yang lebih besar dari, pref hourly SMA 20. Jadi kita bisa campur-campur, time frame-nya, itu nggak masalah. Jadi yang penting ada pembandingnya. Tapi yang perlu perhatikan juga nanti penggunaannya nih, kita mau pakai lebih besar atau lebih besar sama dengannya. Jadi biasanya juga kita akan memakai nilai pembanding, contohnya ini ya, perbandingan volume. Kita mau mencari volume spike, misalnya kita mau nyari yang volume hari ini naik 2,5 dari, 2,5 kali lipat dari volume sebelumnya. Ini sebenarnya secara logika, DSI-nya ini kurang spesifik. Jadi apakah naiknya ini sebesar 2,5, lebih besar dari 2,5, artinya mulai dari 2,6 dan seterusnya, atau minimal 2,5. Jadi ini akan menentukan kita mau pakai, lebih besar atau lebih besar sama dengan, atau sama dengan gitu ya. Jadi di baris pertama ini kalau kita mau nyari saham yang kondisi volumenya sebelumnya 30.000 naik menjadi 75.000 ya, ini kan tepat 2,5 kali lipatnya. Jadi kalau kita pakai volume lebih besar sama dengan pref volume dikali 2,5, itu akan muncul ya hasilnya. Atau kita pakai sama dengan tepat 2,5 kali lebih besar, itu akan muncul. Tapi kalau kita pakai sama, lebih besar saja, ini nggak akan muncul karena angka pembanding 2,5 itu nggak termasuk di rumus ini. Jadi dia baru akan dihitung kalau 2,51 misalnya, atau 2,509, itu juga akan, nggak masuk di sini. Baru 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 muncul dari rumus yang paling bawah ini ya. Ini perlu diperhatikan,
eee, penggunaannya komparator ini pakai sama dengan, lebih besar atau lebih besar sama dengan. Kemudian nilai pembanding ini juga banyak, eee, perlu pakai angka desimal ya. Desimal ini Ka karena kan kita selalu bermain dalam persentase ya, naik berapa persen, turun berapa persen. Tapi dalam rumus ini kita nggak bisa pakai persen, jadi kita desimalkan ya. Jadi contoh di sini, misalnya candle yang sebelumnya open di 1.000, itu artinya kalau kita mau nyari yang sama dengan itu kan 100% ya, 100% itu kan kalau didesimalkan adalah satu. Jadi, kalau nyari close yang sama dengan kemarin, pre-open kemarin berarti close sama dengan satu dikali pre-open. Tapi karena kalau satu ini nggak perlu ditulis, kita bisa abaikan aja, bisa ditulis langsung close sama dengan, pre-open. Ya kalau kita nyari yang 3% lebih besar nih, berarti kan dia, kalau lebih besar itu berarti ada faktor 100% lebih, 100% ditambah 3% dari yang kemarin, jadi 103%. Ini kalau didesimalkan menjadi 1,03. Ya jadi kalau kita nyari yang close-nya di atas 3% dari pre-open kemarin, berarti close sama dengan 1,03 dikali pref open. Kemudian kalau 15% jadi 1,15 dikali pref open. Jadi, penggunaan desimal ini kalau saya perhatikan banyak yang, masih bingung ya, jadi memang harus dibiasakan penggunaan desimalnya ini dalam, mencari, eee, bentuk persentase tadi ya, persentase supaya, saham yang kriteria yang kita buat ini bisa lebih akurat. Oke kemudian, nah ini terkait dengan penggunaan, pembanding tadi. Ini kita perlu lebih jelas mendefinisikan supaya yang kita cari ini akan, tepat ya, sesuai dengan kondisi yang kita inginkan. Jadi misalnya kalau kita tulis close ini naik minimal 3% lebih besar dari pref open. Jadi kita tulis close, sama dengan lebih besar 1,03 dikali pref open. Jadi kalau pref opennya 1.000, 1,03 ini kan 1.030 ya, tapi karena ditulisnya lebih besar sama dengan berarti dia mulai 1.030 sampai, tidak terbatas harga sahamnya. Jadi, saham yang harganya 5.000 pun akan keluar di sini, karena definisinya, masih terbuka ya, masih terbuka luas. Atau kalau kita tulis close maksimal 3%, jadi ditulisnya close lebih kecil sama dengan 1,03 kali pre open. Nah, ini berarti mulai dari 1.030 ke bawah nih, sampai 50 misalnya yang paling kecil, itu semua sahamnya akan muncul. Nah, kalau kita memang mau di antaranya saja kita harus, kasih batasan atas dan batasan bawah. Jadi close lebih kecil dari 1,03 kali pre open dan close lebih besar sama dengan pre open. Jadi kita akan dapatkan saham yang nilainya 1.000 sampai 1.030. Jadi, ini perlu diperhatikan apalagi kalau kita misalnya mencari saham-saham yang, eee, mencari, kondisi-kondisi yang seperti ini ya, yang dia, eee butuh, akurasi, dalam dalam penyusunan rumusnya. Oke, ini untuk kondisi yang kebalikannya, itu kalau yang turun ya, kalau misalnya 3% di bawah, berarti itu 3% itu kita ambil dulu dari 100%, 100% dikurangi 3% itu 97% atau 0,97. Jadi kalau nyari yang 3% turun 3% dari pre open misalnya ya, berarti kan sama dengan 0,97 dikali pre open. Nah, ini akan tepat di 970. Tapi kalau kita tulis, close setidaknya minus 3% atau lebih rendah lagi, berarti kita tulisnya close lebih kecil sama dengan 0,97 kali pre open. Artinya mulai dari 970 sampai saham nilai paling kecil ya, sampai 50 misalnya, ini akan muncul. Atau kita balik lebih besar sama dengan berarti dari 0,9 dari 970 sampai
terhingga ya, maksudnya sampai saham yang paling besar nilainya akan muncul di sini. Nah, ini kasusnya sama seperti tadi kalau kita misalnya mau mencari saham yang dekat dengan garis, SMA 20-nya, moving average 20. Kita mau nyari saham yang mau hampir breakout gitu ya, 3% paling rendah 3% dari SMA 20-nya, bisa kita tulis close ini lebih besar dari 0,97 dikali SMA 20, N close lebih kecil dari SMA 20. Jadi didefinisikan batas, atas dan bawahnya untuk, screening yang lebih akurat. Kemudian, rumus yang juga sering dipakai adalah golden cross ya, atau crossover, atau menembus ya istilahnya. Jadi contohnya ini X golden cross ke atasnya Y, artinya nilai X sebelumnya atau kemarin gitu ya, itu di bawah nilai Y yang kemarin, dan nilai X yang sekarang ini di atas nilai Y yang sekarang. Jadi contohnya kalau kita mau nyari RSI yang tembus, nilai 30, kita nggak bisa nulis hanya RSI di atas 30 karena ini akan mencakup juga saham yang nilai RSI kemarinnya itu sudah di atas 30. Jadi ini benar-benar hanya mencari saham yang RSI-nya di atas 30. Tapi kalau kita mau, crossover atau breakout, kita harus definisikan dulu kalau, RSI sebelumnya itu di bawah 30 dan RSI hari ini atau candle terakhir ini di atas 30. Jadi prep RSI lebih kecil dari 30 and RSI-nya lebih besar dari 30. Ini bisa dilihat di sini ya, di titik merah ini yang sebelumnya di bawah 30, kemudian dia menembus, garis, 30-nya ini biasanya untuk mencari saham yang keluar dari zona oversold-nya ya buat, reversal. Atau kita mau pakai, garis indikator, misalnya stokastik K crossover dengan stokastik D, jadi pref stok K-nya lebih kecil dari pref stok D-nya dan stok K-nya lebih besar dari stok T-nya. Ini jangan lupa yang, sebelumnya ini harus pakai pref juga ya, karena kita jangan membandingkan dengan nilai yang stok D-nya yang hari ini, tapi juga sama-sama dengan yang kemarin. Jadi ini dari yang sebelumnya stok K-nya di bawah, kemudian, crossover atau golden cross dengan, stok D-nya yang hari atau candle terakhirnya ada di atasnya. Kemudian, ya menggunakan highest highest dan lowest ya. Jadi highest lowest ini juga perlu dipahami, konsepnya ya, karena kalau misalnya kita mau mencari close yang lebih tinggi dari, high high terakhir, high dalam 5 hari terakhir ya. Nah, kalau kita tulis close sama dengan HHV atau highest value dari high 5 hari terakhir, ini nggak semua saham akan masuk nih, karena misalnya di hari ini high-nya sudah lebih tinggi dari close, dia nggak akan bisa namanya close lebih tinggi dari high. Pasti close maksimalnya ya setinggi high-nya tersebut ya, kalau candle-nya, eee eee, mentok di atas close-nya gitu ya. Makanya dicarinya kita pakai pref, jadi highest high-nya ini perlu dikasih pref ya. Jadi di sini dalam 5 candle terakhir ini candle hari ini ya, 5 candle terakhir ini high-nya ada di sini dan dia tembus tembus 5 harinya, berarti close lebih besar dari, previous, high 5 hari. Jadi tertinggi dari 5 hari sebelumnya ya, selain candle hari ini. Contohnya buat, cari yang breakout ya, bisa pakai seperti ini. Nah, fungsi highest dan lowest ini juga nggak cuma bisa kita pakai di, masalah teknikal ya, tapi bisa juga kita pakai di, yang lainnya, contohnya untuk bendermologi ya, ini bendermologi sederhana, kita mau nyari yang akumulasi misalnya. Jadi, mau nyari akumulasi 5 hari dengan nilai minimal, sekian miliar rupiah. Jadi artinya kan kalau akumulasi itu dia nggak pernah ada, distribusi ya, jadi paling kecil adalah nol. Jadi kalau kita sudah tentukan misalnya minimal sehari itu dia akumulasi 3 miliar, berarti kita pakainya, lowest nih LLP, top broker HIS ya, ini rumus, akumulasinya, dalam 5 hari dikali close, karena top broker HIS ini dalam dalam satuan lot ya, kita kali close supaya menjadi, value-nya dalam rupiahnya.
lebih besar dari 3B atau 3 billion. Jadi 3 billion ini kita bisa tulis 3, nolnya ada 9 atau kita cukup pakai 3B saja. Atau mau cari akumulasi asing, eee, ini contohnya Warren Hess, ini contoh rumus untuk akumulasi asing ya dalam 3 hari lebih besar dari, 3 M atau 3 juta. Sorry ini salah tulis ini 3 juta lot. Jadi karena kita nggak dikalikan close, berarti ini satuannya dalam lot. Jadi cari saham yang dibeli asing dalam 3 hari, minimal setiap harinya itu pembeliannya, 3 juta lot, karena kita pakai LLP. Jadi rumus-rumus ini nggak bisa kita pakai hanya di, perhitungan candle ya, tapi juga bisa untuk yang lainnya. Contoh lain penggunaan ranking, ini adalah mengurutkan, saham dengan kriteria tertentu dengan yang paling atas tuh yang paling besar. Jadi contoh lagi tadi, akumulasi rupiah yang paling besar ya. Jadi kita bisa tulis ranking di dalam kurung, di dalam ini, rumusnya ini kita mau pakai value misalnya ya, berarti value paling besar atau volume atau nilai HK-nya, S-vol-nya gitu ya. Kemudian, ditambahkan lebih kecil sama dengan 10, berarti 10 paling besar. Kalau kita tulis sama lebih kecil dari 10 berarti dia cuman 9 paling besar saja. Tapi kalau kita tulis ya sama dengan berarti termasuk yang 10 paling besar. Kemudian menggunakan sum atau summary ini adalah penjumlahan. Ini mirip tadi dengan LLV ya, kita mau nyari saham yang akumulasi 5 harinya lebih besar dari 3 miliar, tapi ini bukan harian, tapi ini adalah total. Jadi dalam 5 hari memang dia ada akumulasi misalnya 3 miliar, tapi bisa saja hari kedua atau hari ketiga dia ada distribusi, tapi hari keempatnya ada akumulasi besar lagi. Jadi secara total sum ini buat mencari, secara total, nilainya. Kemudian di, DSI juga ada rumus, order book ya. Ini kita bisa mencari, nilai dari order book, atau di bid offer ini ya. Ini yang live bukan trade dan artinya bukan yang sudah terjadi, tapi yang masih live, masih bid offer ya. Jadi misalnya kita mau nyari saham yang lagi diganjel nih di offer-nya nih, katanya kan mau naik tuh kalau diganjel di offer. Di top one over volume lebih besar dari top one bid volume dikali 15 nih misalnya berarti over volume-nya ini 15 kali dari jumlah lot di bid-nya ya. Jadi bid-nya dikali 15 itu baru sama dengan over volume. Over volume 15 kali dari jumlah bid. Tapi frekuensinya lebih kecil nih, artinya memang yang naruh naruh over di situ, eee, sedikit orangnya ya atau sedikit, jumlah ordernya. Ini kita bisa tulis juga top one over count-nya ini lebih kecil dari top one. Sorry ini salah tulis lagi, ini bid count-nya, seperti itu. Jadi ini contoh penggunaan penggunaan rumusnya. Kemudian juga yang nggak kalah penting adalah membuat rumusnya untuk, price action atau mencari bentuk candle ya. Ini beberapa ada yang suka, eee, mungkin nggak cuma pakai indikator, nggak pakai RSI, CCI, atau SMA saja, MACD, tapi juga bentuk bentuk candle-nya ya. Jadi yang pertama teman-teman harus sudah paham di luar kepala ya untuk, yang dimaksud dengan close open, high low, pada saat candle hijau, pada saat candle merah ya, posisinya ada di mana. Misalnya kita mau nyari yang hammer, ini sebelah kanannya ada contoh hammer ya, kalau misalnya di open-nya 1000, high-nya ada di 100, high-nya sama dengan close ini ada di 102 dan low-nya di 98. Jadi rumusnya ini kita tulis, high sama dengan close, kemudian open dibagi low sama dengan 1,02 atau bisa dibalik low, dibagi open lebih kecil sama dengan 0,98. Jadi diingat ya ini 1,02 berarti open ini 2% di atasnya low. Atau kalau kita mau pakai yang ini, low dibagi open lebih kecil dari 0,98, berarti low ini 2% di bawahnya open. Kemudian kita tambahkan close lebih besar dari open. Ini kita menentukan warna warna candle-nya. Jadi warna candle-nya
kita bisa screening pakai ini nih, close besar dari open. Dan kalau yang di atasnya ini, untuk menentukan, bentuk candle-nya ya. Bentuk candle maksudnya, bentuk hammer ini high lebih besar dari close, kemudian open low-nya ini ada tingginya sendiri nih. Nah, ini tingginya mau berapa persen disesuaikan di angka persentase ini, 1,02 atau 0,98. Mungkin kita mau pakai 2%, atau mau pakai, 2% dan seterusnya. Kemudian kalau untuk doji juga, ini ya bentuk dojinya, ini berarti kan open sama dengan close, kemudian high dibagi open, ini lebih besar dari 1,02 atau high-nya ini minimal 2% ya, dari opennya dan, shadow bawahnya ini close lebih besar dibagi low ini lebih besar sama dengan 1,02 atau 2% juga. Jadi kita nyari doji yang minimal, shadow-nya ini 2% di atas dan di bawah. Ya mungkin yang agak rumit kalau candle-nya ini, eee, cukup banyak ya yang mau kita definisikan. Jadi kuncinya ini ada 3, kita perlu definisikan warna candle-nya, kemudian bentuk candle-nya, dan, posisi candle terhadap candle lain. Jadi misalnya doji reversal, ini rumus ini saya bikin hanya untuk 2 candle terakhirnya aja nih. Jadi dojinya ini open sama dengan close, kemudian high dibagi open lebih besar dari 1,02 dan close low lebih besar dari 1,02. Ini baru candle yang terakhir nih. Kemudian candle yang sebelumnya, pre close lebih kecil dari pre open ya, berarti candle merah, candle sebelumnya, dan pre close lebih besar dari close, artinya close kemarin ini di atas, close hari ini. Ini berarti posisi candle terhadap candle lain. Kemudian prep high lebih besar dari high dan prep low lebih besar dari low. Ini juga, menentukan, posisi candle-nya. Ini contoh, kalau kita mau mencari doji reversal ya. Di candle kemarin merah, hari ini terbentuk doji, mungkin bisa dikombinasikan dengan volume spike atau RSI, crossover tadi ya, eee, konsep-konsep untuk, reversal. Itu baru 2 candle ya. Nah, ini kalau misalnya kita mau mencari 3 candle ini, 3 white soldier ya, rumusnya agak panjang nih. Jadi memang harus satu-satu diurutin ya, pertama warna candle-nya, close lebih besar dari open, kemudian candle sebelumnya pref close lebih besar dari pref open, dan candle ketiga pref 2 close lebih besar dari pref 2 open. Ini baru warna candle-nya. Kemudian bentuknya, ya ini seterusnya ya, close sama dengan high, open sama dengan low, kemudian, pref close sama dengan pref high, pref open sama pref low. Jadi bentuk candle-nya ini bentuk candle, Marubozu ya, jadi nggak punya buntut, nggak punya, kepala juga. Tapi di sini ada yang belum didefinisikan ini seberapa tinggi nih Marubozunya. Jadi mungkin bisa ditambah, close dibagi open lebih besar sama dengan 1,05 misalnya. Jadi candle-nya setinggi 5% seperti itu. Atau kalau kita seperti ini aja ya berarti, candle ini tingginya bisa tinggi, bisa pendek ya. Jadi semakin banyak kriterianya tentu nanti semakin akurat sesuai dengan yang kita cari. Oke, tadi rumus-rumusnya menggunakan, apa, komparator ya. Nah ini, menggunakan operator AND dan OR, jadi mengkombinasikan beberapa rumus, yang kita pakai ya, karena kadang nggak cukup hanya satu 2 rumus atau satu 2 yang tadi disebut, Boolean expression ya. Jadi kalau kita pakai AND, contohnya ada kita cari saham yang RSI-nya 80 dan CCI-nya 200. Kalau kita pakai AND ini berarti kedua syarat ini harus, terpenuhi. Tapi kalau kita mau salah satu aja kita bisa pakai OR. Jadi saham-saham yang RSI 80 akan muncul atau CCI-nya di atas 200 ini akan muncul, hanya salah satu. Nah, kalau kita kombinasikan, eee, pakai OR dan AND, nah ini kita harus, kasih tanda kurung nih, mana yang mau mau dijalankan terlebih dahulu itu yang di dalam kurung. Jadi contohnya ini RSI lebih besar dari 80 atau di dalam kurung CCI 200
dan close lebih besar dari open. Jadi dia harus memenuhi ini dulu nih, CCI-nya di atas 200 dan warnanya hijau, ini akan muncul atau cukup hanya RSI-nya 80. Terus kondisi kedua, RSI-nya 80 atau CC-nya 200, ini cukup salah satu saja. Tapi dia juga harus, close-nya lebih besar dari open atau warna hijau ya. Jadi posisi tanda kurung ini akan berbeda hasilnya karena, DSI-nya akan memproses yang di dalam kurung dulu nih. Kalau dia pakai N berarti dua-duanya harus terpenuhi dan setelah itu di-OR-kan dengan RSI berarti cukup salah satu saja. Tapi kalau dalam kurungnya yang ini, yang OR berarti cukup salah satu dulu, sorry. Kemudian dia, ada N berarti harus, di atas close, di atas open, jadi seperti itu. Jadi pengelompokannya ini harus, sesuai dengan syarat yang kita tentukan ya. Kita mau mana yang dijalankan dan, salah dalam naruh tanda kurung ini tentu akan, berbeda nanti hasilnya. Oke, tadi dasar-dasar rumusnya ya, membuat rumus, contoh-contoh. Mungkin nggak bisa saya cover semua juga, tapi nanti bisa coba kita bahas di tanya jawab ya, atau di grup juga. Kemudian selanjutnya menggunakan fitur scoring. Jadi kalau kita punya beberapa screener ya, beberapa screener, kita bisa memanfaatkan scoring ya. Ini jadi cari saham yang paling banyak memenuhi kriteria dari beberapa rumus. Jadi asumsinya ini kemungkinan win-nya akan lebih tinggi ya. Jadi tiap screener ini sebenarnya bisa dijalankan sendiri ya. Contohnya ini ada breakout BB top, ada juga breakout 20 hari, ada juga volume melonjak, ada juga, HK lebih besar dari HQ. Jadi teman-teman bisa saja menjalankan salah satu rumus saja, tapi seandainya ada rumus yang empat-empatnya masuk kriteria, berarti mungkin dia yang, paling baik nih. Tapi yang pasti perlu diingat, yang dijadikan dalam satu scoring ini harus rumus yang konsepnya searah. Jadi kalau semuanya nyari yang, lagi naik, yang trend follower gitu ya, itu harus, digabungkannya dengan yang trend follower juga nih. Jadi yang misalnya uptrend dengan akumulasi, itu kan searah tuh berarti ya. Atau misalnya reversal dengan volume spike, berarti pada saat di bawah ada volume spike itu bisa seperti itu. Jadi kalau, eee, berlawanan arah atau berlawanan konsepnya mungkin malah malah kacau nanti. Nah ini kita bisa ngasih skor, di masing-masing screener tadi ya, di layar pada saat membuat screener. Nah ini skor ini eee, bisa kita manfaatkan ya untuk mencari tahu, saham saham tersebut nih masuk skor mana saja nih. Jadi kalau kita ngasih skor satu semua kan kita nggak tahu nih, pokoknya kita tahunya skornya 4 berarti semua masuk ya. Tapi kalau hasilnya cuma 3 kita nggak tahu nih saham screener mana saja yang, masuk ke saham tersebut. Nah, kita bisa akalkan dengan cara seperti ini, misalnya ada 4 screener ya, screener satu kita kasih skor satu, screener 2 kita kasih skor 2, screener 3-nya jangan kita kasih skor 3 nih, karena skor 3 ini kan penjumlahan dari screener 1 dan 2 ya, kita bisa kasih nilai 4. Kemudian screener 4-nya, jangan 5, 6, dan 7 karena itu penambahan atau penjumlahan dari screener ABC-nya nih. Jadi kita kasih skor 8. Jadi nanti pada saat, ada saham, ada skor keluar dapat 3 ya, 3 itu kan berarti, hasil dari screener nomor satu dan 2 atau A dan B. Kalau dia keluarnya angka 6 berarti B dan C, angka 7 berarti A dan B dan C ya, angka 13 A dan C dan D, misalnya angka 9 berarti A dan D, jadi seperti itu. Ini untuk membantu kita, mengetahui, screener mana yang sesuai dengan saham yang keluar tersebut. Ini tambahan untuk, lebih, eee, memahami aja ya, lebih lebih tahulah nanti kira-kira kita bisa langsung dapat bayangan nih, oh nih saham ini mana saja nih yang sesuai nih screener. Jadi kita nggak perlu ngeliat chart lagi, ngeliat satu-satu screener mana yang cocok. Tapi kalau teman-teman mau pakai angka satu semua juga ya nggak apa-apa, tapi ini kalau pakai ini bisa lebih,
membantu ya. Kemudian, penggunaan formula based alert, ya ini khusus buat yang DSI premium ya. Jadi membantu, screener akan dijalankan secara otomatis. Begitu ada saham yang masuk kriteria, dia akan muncul di notifikasi aplikasi, atau kalau misalnya DSI-nya kita sambungkan dengan Telegram kita, bisa masuk ke Telegram kita notifikasinya. Ini konsepnya sama dengan screener tadi, rumusnya juga bisa sama, eee, tapi sangat membantu misalnya screener-nya ini buat buat main scalping, atau kita nggak perlu nunggu di akhir hari ya buat buat screening, bisa kita pakai ini. Tapi di luar itu juga ada beberapa tips yang bisa dipakai ya dalam formula based alert ini, misalnya kita bisa membatasi waktu muncul screener-nya ya biar nggak kebanyakan, misalnya pakai time nih. Time, lebih besar sama dengan ini ada jam, waktu, dan detik. Jadi 15.45.00, jam 15 menit 45 detik 00. Jadi kalau kita pasang ini misalnya kita bisa pakai buat screener di sore jual pagi ya, ini kebalik misalnya. Atau pakai swing, biasanya kan kita nunggu konfirmasi nih kalau swing swing, eee, yang agak lama gitu ya. Jadi ini bisa kita pakai, atau kita maunya kalau misal teman-teman ada yang kerja mau mau muncul screener-nya menjelang waktu istirahat ya. Jadi jam 11:30 baru jalan juga bisa kita pakai seperti ini. Oke, kemudian, eee, ini ada bisa mensortir hasil screening berdasar formula. Sorry, ini harusnya ada di screener yang sorting tadi ya, yang di depannya. Jadi contohnya ini RSI, ini kita bisa screening berdasarkan, nilai RSI. Biasanya kan RSI ini menandakan momentum ya, RSI paling besar berarti momentum paling besar. Kemudian misalnya buat, reversal kita bisa nyari yang shadow tail-nya paling panjang, kita bisa pakai open dibagi low, seperti itu. Nah, satu lagi mungkin, formula based alert ini kita juga bisa pakai buat, stop loss ya, atau trailing stop. Jadi, gampang sebenarnya caranya di formula ini ada apply to-nya ya. Apply to ini, kita pasang diarahkan ke watchlist kita. Jadi di menu depannya DSI itu kan kita bisa nambahin saham tuh yang di portfolio kita ya. Itu kita masukkan di situ yang sudah kita beli, kemudian kita pasang alert, untuk stop loss. Jadi misalnya kita mau, tahu sahamnya sudah harus dijual berdasarkan, histogramnya nih, dead cross nih. Jadi ciri histogramnya sebelumnya di atas 0 berarti masih positif, kemudian di hari itu turun, berarti kita perlu stop loss. Jadi kita nggak perlu ngeliatin, eee, portfolio terus ya. Jadi dengan ini kita bisa tahu nih sudah muncul alertnya, alert, stop loss atau trailing stop dengan MACD tadi di saham yang sudah kita punya. Atau bisa juga misalnya mau mau stop loss-nya dengan apa, price channel nih, dia break, tembus ke lowest low 5 harinya gitu ya, juga bisa misalnya pakai rumus seperti ini. Jadi kita nggak perlu liatin satu-satu lagi setiap saat gitu ya, ini masih masih bagus atau masih bisa hold apa enggak, kita bisa dibantu dengan, formula based alert ini, dengan memanfaatkan, filter di My Portfolio. Nanti bisa saya tunjukkan juga sih di DSI-nya. Oke, ini masuk ke bab berikutnya, ini langkah membuat scanner ya. Sebenarnya ada 5 langkahnya, dalam membuat screener yang, menurut saya lebih efektif ya, lebih, terkonsep. Pertama adalah kita harus punya, hipotesanya dulu atau konsepnya ya, kita mau cari saham yang seperti apa sih. Ini contohnya aja misalnya kita biasanya kalau saham yang uptrend kuat, ini akan melanjutkan kenaikan ya. Jadi ini salah satu contohnya, atau kemudian, kita mau cari yang uptrend kemudian turun
uptrend apa, naik naik tinggi, kemudian turun sebentar ya, retrace sebentar, kemudian dia rebound di garis MA misalnya. Atau kita mau nyari yang saham yang volumenya ada volume spike, kemudian ada frekuensi spike juga, itu juga, sebuah, contoh hipotesa atau konsep yang kita cari. Jadi, kita harus punya bayangan dulu nih saham seperti apa sih yang kira-kira akan naik, yang kita perhatikan di chart ataupun dari diskusi atau dari teori-teori yang bisa kita pakai, untuk jadi screener. Langkah keduanya kita perlu, chart nih atau contoh chart-nya ya, ini supaya lebih gampang memvisualisasikan dan membuat logika rumusnya sendiri. Jadi contohnya uptrend kuat tadi ya, ini di chart-nya kita bisa lihat kalau dia selalu menembus, BB be Bollinger Band top, kemudian RSI-nya cukup besar, atau mau pakai MACD atau mungkin dia naik sekian persen, kemudian volumenya juga naik 3 kali lebih dari sebelumnya. Jadi chart ini akan membantu kita untuk, menulis rumusnya seperti apa dengan contoh yang aktual. Nanti ini juga bisa kita bandingkan hasil screener kita apakah seperti chart yang kita inginkan ini sesuai dengan konsep yang kita buat di awal tadi. Nah kemudian, dari rumus tersebut, kita harus punya trigger-nya ya. Trigger itu ada pemicu buy-nya, pemicu pemicu dari, rumus tadi dan juga filternya. Filter ini untuk, mengurangi, saham-saham yang mungkin terlalu banyak kalau nggak pakai filter. Jadi prasyaratnya atau syarat-syarat tambahan supaya, eee, screener kita lebih akurat sesuai dengan chart atau hipotesa di atas. Jadi kalau sudah kita bikin rumusnya, kita cek kembali ke chart apakah hasilnya sudah sesuai atau nggak mirip sama sekali, berarti kan ada yang salah tuh di rumusnya. Itu, kita makanya perlu, periksa hasil screener-nya di chart paling paling gampang di situ ya. Kemudian kalau sudah sesuai, kita perlu lakukan, backtesting atau forward testing supaya tahu nih dari hasil yang sudah keluar tersebut, benar nggak sih atau berapa banyak dari 10 saham yang keluar, berapa banyak sih yang akan terus naik atau akan memberikan profit. Contohnya tadi ya, ini contohnya kalau pakai Bollinger Band Breakout, jadi kita mau nyari kita ngelihat ada saham seperti ini ya, begitu dia tembus Bollinger Band, eee, kok dia lanjut terus nih, eee, sahamnya naik terus gitu ya. Jadi konsepnya mungkin kita ya pengen nih nyari saham yang, tembus Bollinger Band atas, kemudian kita perhatikan juga MA5-nya ini selalu di atas MA20 misalnya seperti itu. Atau tadi CCI-nya di atas 70, di atas 80, atau volumenya, di atas dari rata-rata volume, 5 hari atau 10 hari seperti itu. Kemudian dari chart ini ya kita perhatikan harganya ini close hijau menembus BB top, kemudian MA5-nya di atas MA20. Nah ini yang kita bikin, rumusnya ya. Nanti ada trigger-nya, kapan belinya, itu pada saat tembus BB top, ini kita sebut trigger. Ini yang kita tadi bikin pakai, crossover ya. Kemudian MA5 harus di MA20 ini sebenarnya sebagai filternya nih. Karena kalau mungkin kita perhatikan lagi, kalau MA5-nya masih di bawah MA520, dia cuma naik sehari habis itu turun lagi, seperti itu. Nah, udah bikin rumusnya, kita jalankan, lihat chart-nya sesuai apa enggak. Kalau enggak berarti mungkin kita harus kembali ke step 2-nya nih. Bener nggak, apa, logika chart-nya ya. Kalau sudah benar, kita lakukan backtesting. Jadi ketika sinyal buy muncul, kita catat nih, eee, tanggal berapa, harganya berapa, terus kita kita catat setelah berapa hari, ternyata rugi atau untung gitu ya. Ini backtesting secara sederhana, jadi berapa kali sih menang dan kalahnya itu kita bisa dapat hasil win rate-nya. Nah ini salah satu yang perlu diperhatikan bahwa backtesting ini atau menguji sebuah strategi gitu ya, itu harus pakai kriteria buy dan sell yang sama. Jadi
buy-nya udah sama nih ya, tembus BB top, tapi sell-nya ada yang baru 3% udah dijual, ada yang nunggu 10% udah dijual, ada yang, eee, baru 0,5% udah dijual, jadi kan nggak sama tuh. Jadi perlu didefinisikan juga sell-nya seperti apa, misalnya sell-nya turun di bawah Bollinger Band top-nya lagi, atau ada MACD-nya udah, merah lagi, seperti itu. Jadi, eee, ini yang perlu jadi catatan kalau namanya menguji sebuah strategi itu harus punya kriteria yang sama ya. Jadi kalau misalnya beda-beda ya itu, eee, sulit untuk mengukurnya seperti itu. Jadi kalau misalnya hasil backtest ini masih kurang baik, mungkin kita bisa melihat lagi, meninjau lagi, konsepnya tadi. Mungkin ada yang salah nih, mungkin ada yang kelewatan, atau mungkin kita ngelihatnya nggak jangan EMA 5, EMA 20, mungkin garis EMA lainnya nih yang sebagai patokan uptrend-nya, seperti itu. Nah, ini contoh rumusnya ya untuk, kondisi ini. Jadi kita pakai trigger ini pakai crossover ya, break close di bawah, break Bollinger, Bollinger Top, kemudian yang close yang sekarang di atas Bollinger Top ini trigger-nya, kapan buy-nya ya, kemudian filternya ini EMA 5 di atas EMA 20, kemudian bisa kita tambahkan filter, likuiditas ya, ini juga cukup penting. Jadi kita beli saham yang cukup liquid, tentu menyesuaikan dengan, modal atau rencana pembelian kita ya. Kalau misalnya, mencukupi, kita ya bisa menyesuaikan sih di sini. Memang nggak ada patokan ya, Kak. Kemudian juga bisa kita filter lagi dari indeksnya, misalnya kita mau LQ45, mau yang syariah saja, mau yang Kompas, seperti itu. Jadi paling nggak ada filternya nih untuk ini. Jadi ini membantu kita juga menseleksi sahamnya lebih cepat. Tadi, trigger tadi yang harus spesifik. Jadi contoh di sini ya, kalau kita pakai crossover ini hanya muncul dua dua titik nih, di mana harganya menembus Bollinger Top, seperti yang kiri ya. Tapi kalau kita cuma nulis close di atas BB Top ini bisa bisa ada empat empat trigger nih. Itu kan nggak cocok ya, atau nggak sesuai kalau harga sudah di atas, close di atas BB Top, tapi sahamnya masih muncul di screener. Jadi, harus yang spesifik. Kemudian filternya juga, ini buy satu kan memang menembus ya, tapi, mungkin RSI-nya nih masih di bawah, RSI yang, eee, mungkin RSI-nya masih 50 seperti itu. Ini yang harus kita perhatikan. Jadi memang, kita sebenarnya mencari pola dari saham-saham yang naik, kita mencari kesamaannya dan kesamaannya itu yang kita jadikan, rumus ya, kita jadikan silinder. Itu yang kita buat konsep dan kita, logikakan ke DSI. Nah, ini contoh filternya tadi, kita bisa pakai filter momentum, atau filter, likuiditas, atau filter tren, atau juga filter sektornya. Ini biasanya yang perlu nih yang not contain, strip way ya, ini untuk menghilangkan waran nih. Tapi kadang kalau kita mau kasih, transaksi yang besar atau kasih price lebih dari berapa itu juga biasanya warannya nggak masuk. Oke, itu, eee, cara bikin rumusnya ya, konsepnya, kemudian kita menguji, rumusnya itu sendiri. Jadi karena pakai DSI ini kan berarti pengujiannya masih manual ya, kita sebenarnya sih bukan backtesting namanya, tapi forward testing karena kita mengujinya ke masa depan atau ke masa setelah kita bikin rumus tersebut. Jadi, kita sudah punya, kita jalankan rumusnya sesuai trading plan, artinya apakah saham apa, screener itu kita jalankan memang untuk di akhir sesi untuk BSJP ya, atau mau di intraday atau mau dijalankan manual. Jadi kita jalankan, kemudian yang muncul ini dicatat, tanggalnya, jumlah lot pembeliannya, harganya berapa ya. Dan karena ini masih forward testing kita nggak harus beli sih, tapi paling nggak dicatat, sehingga nanti kita bisa tahu, baik atau enggaknya. Jadi nanti sampai muncul sinyal sell, kita catat lagi nih profit loss-nya. Nanti ketahuan berapa profit loss yang berapa kali menang dan kalahnya dalam pemakaian rumus tadi. Nah, di situ kita bisa lihat lagi nih,
saham-saham yang memberikan profit, kita bandingkan ya, kita cari polanya nih, apa sih yang sama dari saham tersebut, kemudian dari yang, loss-nya juga apa sih yang, eee, kesamaannya kok malah turun lagi gitu ya. Ini contohnya, eee, menggunakan, price channel ya atau turtle 20 hari, breakout 20 hari, itu, buy-nya kemudian sell-nya itu turun, dari low 5 harinya. Jadi ini misalnya nih saya melakukan, forward testing selama 7 hari nih. Jadi selama 7 hari ini profitnya 4 kali dan, loss-nya 3 kali. Jadi win rate-nya sekitar 57%. Seperti itu. Tentu semakin panjang periodenya semakin baik ya untuk, forward testing ini. Nah, ini ada catatan untuk forward testing DSI ini kan karena masih manual ya, butuh waktu dan konsistensi dalam waktu cukup lama nih. Kita benar cukup dalam hanya 7 7 sinyal saja kita catat 7 hari gitu ya. Dan, ini kan harus satu-satu, jangka waktunya juga sangat pendek nih dan itu sangat membutuhkan waktu yang banyak. Jadi, eee, mungkin belum menggambarkan, seberapa bagusnya screener tersebut. Jadi ini saya bandingkan dengan menggunakan Ami Broker ya, dalam setahun dengan rumus yang sama ini ada 510, trade atau transaksi, tapi win rate-nya turun nih, nggak 57% tapi ternyata hanya 33%. 33% tapi tetap, menghasilkan, eee, net profit atau, return per tahunnya 51%. Jadi masih oke gitu ya. Tapi ini tentu kan sudah dites dalam waktu 1 tahun yang jauh lebih panjang ya. Jadi ini buat gambaran aja kalau memang, nggak cukup kita, forward testing dalam waktu yang sebentar, tapi butuh butuh dalam periode yang, cukup lama. Oke, buat perbandingan, eee, teman-teman kalau misalnya sudah bisa di DSI ya, bisa belajar juga di TradingView, sini bisa sangat dibantu untuk, backtesting-nya ya. Jadi misalnya contoh tadi, tapi memang, ini contoh backtesting di, TradingView ya sudah kelihatan langsung dalam, kalau TradingView ini biasanya akan di-backtest, seluruh chart sih, mulai dari IPO sampai terakhir sampai hari ini ya. Jadi kelihatan nanti ada trade berapa kali, win rate-nya ini misalnya di sini ya 29%, eee, trade-nya ada berapa tadi 41 trade, win rate-nya 29%, kemudian juga ada, eee, hasil-hasil backtest yang lainnya nih. Ini hold-nya berapa hari, rata-rata ya. Memang juga nanti kita bisa lihat di TradingView ini, eee, kapan trade-nya ya, kapan masuk dan keluarnya dan harganya nih. Jadi tanggal sekian dia masuk tapi loss 6%, sini loss 2%, di sini, profit, 70% seperti itu. Tapi ini hanya dalam satu saham nih kalau kelemahannya di TradingView ya, karena dia nggak bisa, mem-backtest, ke semua saham tapi satu-satu. Ya paling nggak ini juga membantu mempercepat, kita menilai, screener kita ya. Nah, buat perbandingan lagi, sebenarnya yang ideal sih kita backtesting di Ami Broker ya, karena dia di-backtest ke semua saham di IHSG dan jangka waktunya ini bisa lama nih, bisa langsung puluhan tahun ya, misalnya contoh ini 17 tahun dari 2005 ke 2022. Jadi turtle tadi kalau dites selama ini, profitnya ini sekitar, ya contohnya nih 982% ya selama 17 tahun, per tahunnya profitnya ini 15%, kemudian jumlah trade-nya ini ada 35% win rate-nya ya, total trade-nya ada sekitar 2.000 kali trade nih selama 17 tahun. Ini tentu yang idealnya seperti ini, tapi, tentu ya bertahap ya, paling nggak dengan DSI kita juga bisa bisa, eee, nilai secara jangka pendek kira-kira gimana hasil rumus yang kita bikin.
Nah, ini contoh, backtesting hasilnya di Ami Broker ya, bisa dilihat banyak 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 statistik hasil backtest-nya ya, profitnya berapa, kemudian jumlah win rate-nya, rata-rata win-nya berapa, kemudian pertumbuhan portfolionya, dan nanti bisa dipelajari juga ya cara membaca backtest ini, mana yang harus kita kejar, mana yang sebenarnya nggak terlalu relevan gitu ya. Juga per tahunnya bisa kelihatan di sini, portfolio growth-nya. Yang jadi catatan dalam backtest ini adalah asumsinya ini semua sinyal yang muncul itu dibeli selama selama modalnya cukup, gitu. Jadi itu asumsi yang perlu kita kita perhatikan. Jadi kalau di sini ada 1.900 trade, ini berarti 1.900 trade ini harus kita, ambil semua nih. Nanti, kelihatannya banyak ya, tapi kan kita nanti bisa bagi dalam jumlah tahun pengujiannya. Jadi setahun berapa kali sih, sebulan berapa kali, sehari berapa kali. Jadi kalau masih masuk akal gitu ya, misalnya sehari cuman 3 kali, kita bisa tuh ambil 3 kali. Nanti tinggal model pembelian tiap tiap, buy-nya itu bisa dibagi gitu. Jadi itu salah satu, parameter hasil backtest yang perlu kita perhatikan. Nah, kemudian, mungkin juga nanti dengan Navi Broker kita juga bisa belajar optimasi ya. Tadi kan, eee, price channel itu kan misalnya kita pakai highest highest 20 hari. Nah, ini bisa dibantu dengan Navi Broker, apa benar yang 20 hari tadi ya, kita bisa tes yang mulai dari 20 hari, ini contohnya di sini, sampai 80 hari. Jadi apakah 20 hari, 22 hari, 24 hari, ini kita kita bisa uji nih, mana yang paling bagus, hasil backtest-nya, kemudian juga RSI-nya tadi, apakah RSI yang di atas 50, 55, 60, sampai 85. Jadi setelah dioptimasi di sini, dari Ami Broker nih menunjukkan bahwa, eee, yang paling bagus ternyata tuh kalau misalnya price channel itu tembus harga high 76 harinya dengan RSI-nya 75 ya. Ini win rate-nya bisa naik sampai 39, net profit-nya naik, eee keuntungan per tahunnya juga naik ya. Jadi dengan Ami Broker dia bisa melakukan simulasi, 248 kombinasi ya, kombinasi dari RSI dan, price channel-nya ini, dan setiap baris ini adalah, simulasi, selama 15 tahun. Jadi memang cukup membantu ya untuk, belajar Ami Broker. Jadi buat bayangan teman-teman untuk ke depannya seperti apa, tapi kita bisa mulai dulu dari BSI, sehingga, bisa bertahap sih. Paling nggak kita sudah punya dasar di DSI, kita bisa step ke TradingView, kemudian, ke Ami Broker. Nah, ini sebenarnya konten dari webinar hari ini ya, di level 1. Sebenarnya ini adalah mundur dari, webinar yang pernah, saya adakan juga di bulan Mei, itu lebih ke tentang menggunakan DSI dan juga, TradingView ya. Jadi kita mengkombinasikan DSI dengan TradingView. Ini keuntungan lainnya adalah, eee, kita bisa dengan rumus yang sama kita bisa lihat sinyalnya di TradingView nih. Jadi sinyal-sinyalnya kapan saja muncul itu membantu kita juga menganalisa, rumus kita yang di DSI ya. Mungkin, selanjutnya juga kita bisa belajar, menggunakan juga Ami Broker, tapi ini mungkin lebih ke development-nya ya, development sistem trading-nya, bagaimana backtesting-nya ini, karena kalau pakai Ami Broker kan nggak praktis buat trading ya, tapi dengan DSI dan TradingView saja juga sudah cukup, eee, enak sih trading-nya. Jadi kita lihat sinyal di TradingView dan screening-nya pakai DSI, seperti itu. Ya itu mungkin materinya semuanya sudah saya sampaikan, eee, kalau ada pertanyaan ya bisa disampaikan di chat atau nanti juga kita bisa, diskusi di grup, webinarnya ya, supaya lebih fokus. Kalau di grup yang, eee, TS1 Trading kan lebih lebih terbuka ya, jadi mungkin nggak fokus untuk, diskusi belajarnya, mungkin seperti itu. Oke, bentar Pak, ini oke udah ada beberapa pertanyaan.
Jadi kemarin saya baru install ini nih, ada emulator Android di Windows pakai LD Player. Teman-teman mungkin yang pakai iPhone bisa pakai ini nih. Ya, ini ada yang nanya sebentar. Eee, Nyari saham yang mantul setelah tembus SMA 20, mantul di atas SMA 20. Oke, dari Pak Bambang ya, cari saham yang mantul setelah tembus SMA 20 dan mantul di atas SMA 20. Ya, ini kalau tadi saya, sampaikan juga Pak di materi, mungkin kurang spesifik ya. Maksudnya kita mau nyari yang mantul, artinya kan dia sudah tembus SMA 20 turun lagi, atau, hanya cari yang mantul nih. Jadi, eee, kita bisa pakai rumus yang, ini tadi ya, sebentar saya balik lagi ke materinya. Kalau mantul biasanya kita perlu definisikan nih Pak, dia mantulnya tuh, berapa persen nih dari garis SMA 20 ini. Dipakai yang ini nih Pak, yang paling bawah. Ini kondisi mantulnya. Jadi di sini pada saat mantul ini dia, contohnya adalah dia sempat turun 3% lebih rendah dari SMA 20 dan, naik lagi ke SMA 20. Tapi mungkin kalau sudah naik lagi berarti sebelumnya sempat naik tinggi gitu ya, naik tinggi kemudian turun. Jadi kalau mau dituliskan rumusnya sebentar. Ya jadi, misalnya cari saham yang waktu SMA 20 ya. Nah, itu kan biasanya dia naik dulu nih Pak. Kita harus perlu logikakan nih. Jadi misalnya sebelumnya dia sudah naik dalam 3 hari 30% gitu ya. Kita bisa pakai ini ROC 3 hari ya. 3 hari ini lebih dari 30% dan, apa tadi, mantul lagi ya. Tapi nah ini susahnya kalau kalau dalam charting kan kita nggak tahu nih turunnya setelah berapa hari. Jadi kita asumsikan dia, 5 hari yang lalu, Pak. 5 hari yang lalu dia naik 30% dan hari ini sudah turun nih. Jadi bisa pakai rumus yang sama 0,97 kali sama 20 dan berarti dia 3% di bawah sama 20-nya, kemudian, eee, dia, apa, maksimal minimal 3% di atas sama 20 dan maksimal misalnya 5% dari sama 20 gitu ya. Oke, coba kita lihat nih. Cuma satu saham yang keluar. Nah, ini harus harus ini sih, Pak, kita bisa coba mainkan karena angka-angka ini kan kita masih coba-coba ya, coba kita lebih, longgarkan. Nah, ini ada Blitz, ada Gold, ada IMJS. Ini contohnya aja ya, sebentar saya bisa buka TradingView nggak ya?
nggak TradingView, atau langsung dari sini aja. Oke, ini kan berarti dia sempat naik tinggi nih Pak ya. Naik tinggi, oh SMA banyak. Oke, jadi sempat naik tinggi, kemudian sekarang posisinya ada 3% di bawah SMA 20 nih. Tapi ternyata ada saham yang dia sempat di bawahnya Pak. Jadi memang secara ini sudah masuk kriteria, tapi kriterianya berarti kan kurang kurang spesifik ya. Mungkin perlu ditambahin lagi nih. Eh, Mungkin perlu tambahin misalnya lowest apa saham-saham itu dalam 5 hari ini harus di atas SMA 20 seperti itu. Jadi memang perlu kita spesifikkan lagi Pak. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Kita perlu logikakan dulu secara spesifik seperti apa bayangan sahamnya. Jadi memang paling gampang kita nyari dari contohnya dulu, contoh apa chartnya ya. Kemudian kalau rumus HKHQ ini pakai S-vol sampai lebih besar dari B-vol gitu aja Pak. Jadi S-vol itu atau S-volume itu adalah jumlah lot yang di HK, B-vol itu jumlah lot yang di HQ. Memang agak Eee, counterintuitif sih, kok self volume gitu ya, tapi memang seperti itu sih, memang sudah dulu ada diskusi di grup ya, dan dibuktikan kalau HK itu adalah yang S-vol atau S-lot ya, HQ itu adalah yang, B-vol atau B-lot. Ini DSI saya DSI yang berbayar ini yang premium karena bisa lebih banyak ke HQ, ini rumusnya S-vol lebih besar dari B-vol atau S-lot lebih besar dari B-lot. Oke, Pak Heri Aditya marknya sama dengan satu, yang mana Pak ya? Kurang paham nih. Pak Bambang ada nanya lagi buka 120, SMA 20 turun 1090 turun naik lagi 1020. Ini agak sulit sih ya Pak Bambang kalau misalnya rumusnya dari angka seperti ini ya. Mungkin tadi kembali lagi contoh chartnya ya, coba kita buka aja contoh chart di apa buka ya. Chartingnya nggak enak sih kalau di BSI ini. Ya ini Pak ya, jadi sudah naik tinggi kemudian turun lagi ke SMA 20 ya. Ya Pak, jadi rumusnya sebenarnya sama kayak yang tadi ya. Cuman mungkin perlu eh, definisikan lagi sih, naiknya sudah berapa dan berapa hari terakhir gitu ya. Nah, coba kita kembali ke rumus tadi. Kita mau spesifikkan ke buka itu kan berarti ini cuma 3 hari yang lalu ya. Oke, 3 hari. Nah ini Pak, ini kan buka juga masuk ya. Buka, Blitz, BLTZ, BLMS. Jadi buka memang cuman nggak nyampe 30% tadi naiknya, dia cuman eh, 5 hari yang lalu tuh 1%, 1,7, kemudian 4%, jadi total cuma 5%. Makanya di rumusnya saya cuma bikin eh, ROC atau kenaikan 3 hari ini cuma lebih dari 5%. Jadi semakin spesifik tentu lebih lebih
bagus lagi nanti hasil scanner-nya. Jadi definisi tadi rumusnya tadi Pak yang kita harus, lebih pertajam gitu ya. Kalau win rate yang bagus itu kalau pengalaman saya sih atau dari yang saya baca-baca ya, rata-rata hasilnya tuh cuman 35 sampai 45 Pak. Jadi jarang yang sampai 50%, di atas 50%, 60% itu ya, itu hasil secara backtesting di AMI Broker ya. Kadang kalau kita ngelihat di IG, di mana kalau mereka ada yang klaim bisa sampai 75%, 80% itu saya sih nggak percaya sih, atau mungkin metode pengujiannya yang nggak baku ya. Jadi, ya dia hitung naik 0,5%, naik yang 20% juga dihitung sama dengan, standar apa, aturan yang nggak baku ya bisa saja. Tapi kalau secara baku itu pakai AMI Broker gitu ya rata-rata dari 35 sampai 45 Pak, itu udah cukup bagus dan parameternya nggak hanya win rate, memang banyak tadi ya. Jadi seperti tadi saya tunjukkan dengan win rate 35% atau 33% saja juga masih bisa profit ya. Memang kelihatannya kecil gitu, tapi kan kita lihat akhirnya adalah di, profitnya. Kalau bikin rumus WMA ya, WMA itu rumusnya agak panjang sih. Saya pernah coba bikin, eee, sempat ada sih di grup itu, tapi dia jadi bertingkat dan kayaknya nggak bisa di DSI itu. Memang sayangnya WMA, kemudian ada HMA itu belum belum bisa di DSI ya. WMA bisa cuman agak panjang, jadi cuma bisa beberapa hari aja. Coba nanti saya cari deh, ada kok di grup itu rumus WMA-nya. Ini contoh apa, rumus WMA nih, dia kan pakai bertingkat tapi dia nggak bisa pakai, EMA ya, Pak. Dia harus dihitung manual nih. Ini contoh WMA 5 hari aja cukup panjang rumusnya. Ini rumus WMA 5 hari ya. Jadi kalau mau nyari WMA 20, ini bisa panjang sekali nih.
WMA tuh weighted moving average, Pak. Jadi rata-rata tertimbang nih, kalau SMA kan cuman standar moving average ya. Penjumlahan 5 hari bagi 5 gitu. Kalau WMA nih rumusnya seperti ini. Ada tertimbang jadi 5 hari ini baginya 15 nih. Ada bobotnya hari pertama itu bobotnya 5, hari kedua kemarin itu bobot 4 dan seterusnya. Kalau rumus trend following, iya ada banyak sih Pak. Semua breakout itu bisa dibilang rumus trend following ya. Kalau paling simpel ya pakai turtle itu sebenarnya udah cukup baik. Atau tadi pakai rumus breakout Bollinger Band tadi ya. Tapi itu belum saya backtest sih. Cuma kalau turtle itu udah cukup baik sebenarnya. Coba. Ya, Excel 20 Juli nih Pak. Ini kayaknya pakai eh, yang tadi ya. Nah itu Pak, tadi jadi sulitnya kalau kita bikin rumus manual harus apa? Kita nggak tahu nih kita mau menentukan kenaikan berapa hari dan berapa persennya ini yang agak sulit ya. Jadi memang harus coba-coba nih. Tadi mungkin paling paling ini ya sih pakai Ami Broker lah dia dioptimasi. Jadi kita mau nyari kenaikan berapa persen dalam berapa hari tadi yang dicoba-coba di trial and error di Ami Broker jadi bisa tahu berapa yang pasnya gitu ya. Bahkan sampai range-nya kan tadi pakai 0,97 sampai 3% sampai 5%. Nah, itu bisa jadi yang bagusnya adalah misalnya 2% sampai 9% seperti itu. Ya, Pak. Pak, rumus 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 ini bisa pakai Etopo bisa ya. Sebenarnya ada di grup sih nanti, tapi nanti bisa saya share juga di grup webinar ya, rumus trend following, kemudian juga rumus divergen ini juga bisa saya share di forward lagi yang dari grup ya. Jadi divergen ini kayak mungkin sebentar. Divergen ini kan dia nyari saham yang sedang ada dua Pak ya, hidden sama yang biasa ya. Kita ada contoh divergen apa ya sama apa yang lagi divergen ya Pak. Coba saya cari rumus divergen kalau rumus price channel itu ada di turtle sebenarnya. Ayo. Ya ini rumus turtle Pak. Jadi
cukup yang 2 baris di atas sih ini sebenarnya, tapi ini contoh aja. Ini nanti juga bisa saya share di grup ya, di webinar pakai rumus turtle. Turtle atau price channel ini sama ya, dan angka desimal jadi range. Iya, angka desimal tadi sebagai pengali, Pak. Jadi misalnya mau range-nya 3% dari harga close-nya, atau 3% di atas, atau 5% di atas, atau 3% di bawah, 5% di bawah, karena kita nggak bisa pakai persentase, jadinya pakai desimal ya, Pak. Oke, kalau rumus divergen sebenarnya pernah di-share juga sih di grup. Nah, ini contohnya di nah ini ya, memang nggak ada standarnya Pak ya, divergen itu berapa hari, itu yang jadi kesulitan sih. Di sini saya pakai contoh, misalnya, sahamnya kan berarti turun dulu nih, ini dalam 20 hari ya, jadi close hari ini tuh di bawah, close 20 hari sebelumnya. Kemudian ini ada rumus, tambahan sih biar lebih spesifik. Kemudian RSI-nya hari ini lebih besar dari RSI sebelumnya. Jadi simpelnya seperti itu ya. Close-nya garisnya menurun dari 20 hari sebelumnya, RSI-nya garisnya naik dari 20 hari sebelumnya. Nah, ini pakai LLV ini untuk memastikan bahwa, close ini dalam 19 hari terakhir itu selalu di atas close yang hari ini. Berarti dia, kondisinya close-nya menurun. Sedangkan untuk RSI-nya, RSI 19 hari terakhir ini selalu di atas, RSI 20 hari yang lalu. Jadi konsepnya seperti itu sih. Tapi kembali lagi tadi karena nggak ada standarnya, yang divergen ini berapa hari, yang angka 20 ini tentu yang harus dicoba-coba. Kemudian juga divergennya juga bisa dengan RSI atau dengan MACD atau dengan yang lainnya. Jadi itu rumus, divergen ya. Jadi kembali lagi kita harus, membaca dari chart, kita coba, eee, definisikan ya secara secara candle atau secara indikator seperti apa tadi ya. Kalau rumus swing sih saya pakai turtle sih, Pak. Udah cukup baik sebenarnya. Ini tadi contoh scoring ya. Contoh scoring ini bisa kelihatan nih BPTR 15, berarti dia kayak skor yang mana, ada yang 13, ada 12, bisa dilihat dari jumlah ininya. Tapi kalau rumus swing ini kan bisa nanti tergantung konsepnya juga, Pak, ya. Rasanya mau seperti apa, mau swing kita ngambil di bawah pakai reversal, atau, yang mulai breakout sampai dia patah trennya di atas, seperti itu. Ini ada pertanyaan rumus ATH 2 tahun terakhir 50% di bawah.
Ya ATH kan berarti all time high, Pak, ya. Kita bisa pakai, HHP tadi, ATH 2 tahun ya. Kita bisa pakai HHP, ini pakai pref, apa, karena, nggak termasuk candle hari ini jadi. Kita bisa pakai high, nah 2 tahun ini hitung dulu nih, Pak, 1 tahun berapa candle nih. 1 tahun itu sekitar 260 candle, berarti 2 tahun itu sekitar 520 candle. Ini adalah, nilai all time high-nya ya, dalam 2 tahun. Mungkin kalau nyari yang 50% di bawah berarti ini sekali lagi tadi kita mau cari close-nya ya, close-nya di bawah, ini dikali 0,5, Pak. Berarti kalau 50% di bawah ini cukup jauh sih, Pak. Coba kita nyari yang, 3% di bawahnya ya, 3% di bawahnya. Jadi tadi seperti saya sampaikan di materi, kita perlu definisikan batas atas dan batas bawahnya. Yang batas bawahnya ini dia 3% di bawah, kemudian kita perlu definisikan juga di atasnya, limit atasnya, ini misalnya 5, eee, pas lah, berarti dia nggak boleh lebih gitu ya. Jadi hanya 3% di bawah atau terlalu misal 5% di bawah, highest 2 tahunnya. Nah ini contohnya bisa kita sorting pakai value ya. Salah. Descending. Di BBCA ini bisa dicek juga di chart, bener nggak dia 3% di bawah, highest-nya nih. Ya kelihatannya BBCA ini memang lagi tinggi ya, high-nya ya kalau dilihat dari high-nya. Ya jadi seperti itu Pak, rumus yang tadi. Ntar saya tulis di sini deh. Kalau win rate yang paling baik itu yang pernah saya coba tuh ini sih Pak, BSJP Pak. BSJP itu bisa sampai 60% ya, karena dia cuma beli sore, jual besoknya, itu yang ada juga di grup itu bisa sampai 60% win rate-nya. Tapi itu BSJP 2% ya, memang karena risikonya kecil, dia membacanya sih 2% itu pasti apa, high high besoknya itu pasti mencapai 2% itu probabilitasnya itu 60%. Terus BSJP ada di grup sih Pak, nanti nggak apa-apa saya forward lagi ke grup, webinarnya. Ada di grup ETS sih, kalau mau nyari di pin message itu ada di situ semua, nanti nggak apa-apa saya forward lagi. Nah kalau pertanyaan Pak Bambang ini yang rumus volume tinggi di 5 hari dan harga tertinggi di belum pernah tertinggi tersebut ini belum bisa di DSI Pak, artinya kita kan mau nyari harga pada saat volumenya tinggi ya, jadi ada namanya tuh value when-nya, itu belum bisa di DSI. Jadi untuk mencari nilai pada saat kondisi tertentu itu belum belum ada rumusnya di DSI.
Kalau rumus scalping saya kebetulan nggak scalping sih, Bu, nggak sempet scalping lagi di jam kerja, tapi biasanya sih pakai, apa, volume breakout ya, volume breakout biasanya sih pakai itu dan cari yang, apa, ada kenaikan tinggi juga di menit-menit tertentu seperti itu sih. Ya jadi kalau teman-teman sudah punya konsep, diperhatikan aja, misalnya pada saat scalping itu dicari kesamaannya ya, apa sih kesamaan dari saham-saham yang bisa di-scalping, nah itu yang nanti coba ditulis, coba bikin rumusnya tuh. Jadi bedanya kan scalping kita pakai time frame kecil aja tuh, kita bisa pakai time frame 1 menit atau 5 menit. Rumus top gainer, eee, bisa sih pakai ranking tadi, Pak. Jadi pakai ranking apa, ROC ya, cukup ini aja sih, ROC misalnya mau ambil yang 10 paling besar seperti ini, Pak. Tapi kan top gainer nggak perlu lihat rumus ya, bisa lihat langsung di sekuritas, tapi kalau mau dibikin scaling ya bisa juga. Ini buat melihat, 10 saham yang, kenaikan hari ini paling besar. Nah ya kalau rumus rumus open sama dengan low ya, ini kalau penerapannya saya juga belum paham sih, konsepnya bagaimana ya kalau open sama dengan low itu kan berarti, saham yang nggak turun lagi di hari tersebut ya pada satu penting, tapi kayaknya kriterianya kurang kurang, spesifik ya. Kayaknya ada teman-teman yang sudah pernah sharing juga nih open sama dengan low, rumusnya di grup nih Pak, bisa dicari sih. Kalau mau nyari open sama dengan low ya cukup cukup seperti ini aja. Mungkin kadang bisa ditambahin, eee apa, volumenya ya, volumenya bisa misalnya dia lebih besar dari rata-rata volume volume 5 hari misalnya seperti itu. Saya juga nggak paham konsepnya sih, eee, open sama dengan low ini. Karena kalau semua saham yang pada saat opening, naik ya, nggak sempat turun lagi, ya berarti dia open sama dengan low, tapi kita nggak tahu, kondisi apa lagi nih yang akan memastikan dia nggak turun lagi gitu ya. Ini kembali lagi tadi Pak, coba diperhatikan saham-saham yang, menurut, Pak Bambang ya bisa, yang open sama dengan low dan cukup bagus bisa dilihat.
mungkin ada perbandingan volumenya atau bisa dilihat, hari sebelumnya seperti apa gitu, mungkin syaratnya ada di hari sebelumnya nih, bukan di hari tersebut. Oke, rumus cari harga saham yang harganya masih di bawah. Nah ini Bu, kembali lagi tadi definisi di bawah ini seperti apa ya? Jadi misal dia, eee, dekat dari supportnya, bisa juga dekat dari support, sahamnya ya, sebentar ini saya pernah share sih untuk support horizontal tuh di grup. Nah ini support horizontal. Ya ini di-support kuat Bu, jadi ini support 50 hari yang di-share sekalian ya. Jadi low-nya ini di bawah, 2% dari support dan di atasnya berarti, eee, tepat di atas garis support 50 hari ini maksimal 20%-nya. Kemudian, ini yang garis baris ketiga ini tambahan, ini artinya, low sebelumnya dalam 50 hari ini selalu di bawah dari low hari low kemarin gitu ya, low 5 hari. Jadi grup juga pernah share sih yang support horizontal ini. Nah kembali lagi, saya nggak tahu ini tiap saham bisa beda-beda ya supportnya, dia pernah mantul di hari 50, di hari berapa, ini yang perlu dicoba-coba nih, angka 50 di sini nih. Karena nggak semua saham dia, ada di garis support dari 50 hari yang sebelumnya ya. Ya mungkin, karena waktunya sudah mau habis, kita bisa tetap lanjutkan diskusi di grup ya, di grup, webinar kalau mau lebih fokus belajar, supaya nggak terganggu ya kalau di grup yang ini kan mungkin juga banyak diskusi bebasnya. Teman-teman masih bisa kita bisa tanya jawab di situ, nanti saya share Google Form buat sedikit, kuesioner setelah webinar dan juga bisa dimasukkan alamat Gmail-nya ya, nanti rekamannya saya upload dan bisa diakses di situ, di Google Drive ya, teman-teman bisa akses rekamannya di situ, dan di grup nanti juga saya share rumus-rumus yang tadi ada teman-teman minta, ada rumus apa, flash channel dan apa tadi yang mungkin ada di chat nanti bisa saya cek lagi. Mungkin itu aja, teman-teman semua terima kasih atas, waktunya dan atas, partisipasinya di webinar ini. Kita bisa lanjutkan lagi nanti diskusinya di grup, webinar ya, webinar yang belajar ini supaya bisa lebih, fokus, diskusinya. Oke terima kasih semuanya, selamat malam.